suka dengan cerita dewa mitologi Yunani yang sering muncul dalam film maupun dalam game. Di video ini aku akan membahas film yang berkaitan dengan mitologi para dewa-dewa tersebut. Salah satunya adalah film Percy Jackson and the Olympians. Bagi kalian yang belum pernah melihat film ini karena mungkin terlalu sibuk dengan urusan kehidupan kalian, kali ini aku mau menceritakan alur secara ringkas film tersebut yang rilis tahun 2010. Film ini mengisahkan antara konflik dewa laut yaitu Poseidon dengan dewa Zeus yang adalah dewa petir. Yang mana anak dari dewa Poseidon yang bernama Percy ini dituduh Zeus karena telah mencuri petir miliknya. Dan jika ia tidak bisa mengembalikan petir tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, akan terjadi peperangan antara kelompok dewa Zeus dan Poseidon. Dan Zeus mengatakan ia akan mengancam anaknya. Ayah Percy yang tidak tahu apa-apa tentang petirnya dicuri, ia tidak tinggal diam jika Zeus macam-macam dengan putranya. Ia mengatakan siap bertempur sampai kapanpun karena Poseidon sangat menyayanginya. Dalam cerita ini, kehidupan antara dewa-dewa tersebut dengan anaknya sendiri diharuskan terpisah guys. Dan tidak diperbolehkan saling bertemu atas aturan dewa Zeus. Karena anak dari dewa tersebut adalah hasil dari hubungannya dengan manusia di bumi. Berlanjut di mana anak Poseidon yang bernama Percy menjalani kehidupan di bumi layaknya seorang remaja manusia biasa yang tak tahu bahwa ia adalah keturunan dewa. Di sini ia selalu ditemani temannya yang bernama Grover. Yang sebenarnya Grover ini adalah manusia setengah kambing. Ia dikirim untuk selalu melindungi Percy dari ancaman apapun dengan mempertaruhkan nyawanya sekalipun. Percy ini memiliki hobi yang sangat unik guys. Ia lebih suka duduk terdiam di bawah air berjam-jam daripada menikmati kehidupannya setiap hari terlihat seperti itu-itu aja. Ya karena dia seorang keturunan dewa lautan mungkin. Percy juga anak yang memiliki kemampuan terbatas, yang mana ia tidak bisa membaca huruf karena penyakit disleksia. Yang mana semua kalimat yang dia lihat akan berterbangan. Semua itu terlihat ketika guru baru di sekolahnya, yaitu Mr. Dodge memberikan pertanyaan kepadanya. Tetapi yang sebenarnya itu bukanlah penyakit. Ketika Percy membaca tulisan di hadapannya, otak yang dipikirkan Percy akan selalu berhubungan dengan bahasa Yunani kuno. Dan bukannya bahasa Inggris, karena mungkin ia keturunan dewa Yunani. Tetapi semua hal itu sangat mengganggunya. Ketika ia pulang dengan keadaan mood yang kurang bagus, karena hal tersebut, ibunya mengatakan semua akan baik-baik saja. Karena Percy suatu saat akan mengerti sebab apa yang ia alami. Karena ibu Percy telah menikahi seorang dewa, ia tahu apa yang dialami anaknya. Namun kemudian datang seorang pria gendut yang ternyata adalah suami baru ibu Percy. Yang mana sifatnya selalu menjengkelkan dan bermalas-malasan. Jika kalian heran kenapa ibu Percy menikah lagi. Pertama, mendengar rumor jika petir Zeus dicuri anak Poseidon yaitu Percy. Banyak dari dewa-dewa lainnya yang berselisih seperti Hades dan para monster yang saat ini tengah mengincarnya. Karena petir itu senjata terkuat dewa Zeus yang mana Zeus adalah dewa yang disegani. Intinya banyak yang mengincar petir itu dan Percy menjadi sasaran utama mereka. Dengan cara menikah lagi, keberadaan Percy akan sedikit sulit diketahui oleh para pengincarnya. Seperti itu. Suatu hari ketika Percy melakukan aktivitas belajarnya di sebuah museum bersama Grover pastinya. Di saat itu ia merasakan hal aneh. Karena setiap saat selalu ada suara laki-laki yang sepertinya berbicara lewat pikiran Percy. Namun keberadaannya tidak diketahui oleh Percy. Yang tidak lain adalah ayahnya, Poseidon. Karena aturan Zeus yang tidak diperbolehkan bertemu, maka dari itu ia berbicara dengan cara lewat pikirannya. Yang bertujuan untuk memberi nasihat dan peringatan kepada Percy. Ketika melakukan aktivitas belajar mengetahui macam-macam dewa terkuat yang hidup di Olympus, guru pengajar Percy, Mr. Burner memberikan pertanyaan kepada Percy mengenai tentang kehidupan dewa-dewa Olympus, yang dimana pertanyaan ini sulit dijawab oleh murid-murid lainnya. Mr. Burner ini sebenarnya sama seperti Grover, yaitu utusan untuk melindungi Percy dari ancaman. Dengan cara mengatas Percy, semua itu untuk mengetahui kepandaian Percy sebenarnya, yang dimana ia lebih mengerti bahasa Yunani kuno, yang merupakan bahasa para dewa. Melihat Percy bisa menjawab, Grover temannya sudah menduga Percy adalah anak istimewa, karena ia salah satu keturunan dari 3 dewa yang terkuat. Setelah itu, kemudian tiba-tiba seorang guru baru, Mr. Dodge, ingin berbicara kepada Percy, yang ternyata ia adalah salah satu monster yang bernama Fury, yang sedang mengincar Percy dan menanyakan di mana petir itu. Karena jika kalian tahu, sejak awal ia selalu memperhatikan Percy dan menaruh curiga padanya. Sama halnya ketika ia selalu memperhatikan Percy bisa menjawab pertanyaan Mr. Brunner. Menunjukkan wujud yang mengerikan dan menanyakan petir itu, Percy pastinya terkejut melihat Mr. Dodge berubah menjadi monster. Dan ia juga bingung apa sebenarnya yang ia bicarakan. Tak lama kemudian, 2 utusan dewa Grover dan Mr. Brunner datang karena menyadari Percy tidak ada di kelasnya dan mengatakan kepada monster itu akan menghancurkan berkeping-keping.
Dan akhirnya monster itu pergi dengan cara memecahkan kaca sekolah dengan rasa tidak bertanggung jawab atas kerusakan kaca tersebut. Terkejut sadar mengira bahwa ia gila dan tidak menyangka apa yang ia alami hari itu. Mr. Bonner yang merasa sangat khawatir pada Percy, begitupun juga Grover, karena Fury yang ternyata bersembunyi menyamar di sekolahnya dan telah menemukan keberadaan Percy. Mereka berdua ini bingung guys, kemana ia harus membawanya pergi jika keberadaannya sekarang sudah terancam. Dan karena tidak ada jalan lain lagi, Mr. Bonner menyuruh Grover untuk membawa Percy ke sebuah perkemahan, yang dimana ini adalah tempat bagi keturunan para dewa dan dewi. Dan uniknya lagi, tempat ini tidak bisa dijarah oleh para iblis dan monster, kecuali dewa. Dan Percy pun menjadi lebih bingung kepada Mr. Bonner karena apa yang ia bicarakan kepada Grover. Karena Mr. Bonner ini khawatir pada Percy, untuk berjaga-jaga ia memberi sebuah pena kepadanya, yang berfungsi untuk melindunginya dalam keadaan mendesak. This is a pen. This is a pen. Sebenarnya ini bukanlah pena biasa, karena pena ini bisa berubah menjadi senjata. Jika kalian penasaran seperti apa senjatanya, lanjutkan videonya. Sebelum pergi, Mr. Bonner menyuruh Grover membawa dia untuk menemui ibunya dahulu, dan berharap jangan sampai hilang dari pengawasannya. Dan Percy masih bingung kenapa Grover disuruh Mr. Bonner untuk mengawasinya, sampai ia bilang ingin mempertaruhkan nyawanya, seperti yang kukatakan sebelumnya bahwa Grover ini adalah pelindungnya. Karena mereka juga harus buru-buru pergi untuk menemui ibunya dan memperingatkan apa yang sudah terjadi. Sesampainya Percy melihat ayah tirinya ini selalu melakukan hal yang menyebalkan terhadap ibunya dan padanya. Dan sang pelindung Grover menunjukkan keahliannya terhadap Percy dan ia sekarang yakin sekali bahwa Grover ini benar-benar pelindungnya. Dan akhirnya mereka pergi untuk membawa Percy ke perkemahan. Di tengah perjalanan, Percy menceritakan pada ibunya bahwa ia tidak pernah mencuri apapun dan pastinya ibunya percaya padanya. Kemudian ibu Percy memberitahu bahwa semua kejadian ini terjadi karena tentang ayahnya yang sebenarnya, yaitu Poseidon. Ketika ibunya membahas tentang ayahnya, Percy merasa tidak senang karena ia telah meninggalkannya sejak Percy lahir 7 bulan. Sebenarnya ayah Percy ini terpaksa melakukan hal tersebut karena aturan Zeus. Dan yang faktanya ayahnya ini sangat mencintai Percy dan meninggalkan adalah hal yang terberat yang pernah ia lakukan. Dalam perjalanan, tiba-tiba ada makhluk Minotaur seperti seekor banteng yang dikirim Hades untuk mencari Percy. Dan tiba-tiba melempar sapi sampai membuat mobil mereka terguling dan terbalik. Karena mobilnya terbalik dan membuat mereka sulit untuk keluar. Dan Percy pun tiba terkejut oleh Grover yang dimana ia tiba-tiba melepas celananya. Dan mengetahui Grover adalah manusia setengah kambing. Kalau dalam bahasa Yunani disebut seekor satyr. Ketika mereka bertiga melarikan diri dan sampai ke tempat gerbang menuju ke perkemahan, tiba-tiba ibu Percy tidak bisa masuk melewati gerbang tersebut karena dirinya adalah manusia biasa. Percy pun khawatir dan melihat Minotaur datang dari belakang dan menangkap ibu Percy. Melihat ibu Percy ditangkap makhluk tersebut dan merasa kesakitan, dirinya tidak tinggal diam. Dalam situasi terdesak ini, ia bingung dan temannya Grover menyuruh Percy untuk mengeluarkan pena tersebut yang diberikan oleh Mr. Bonner. Dan ternyata pena itu berubah menjadi sebuah pedang. Dan setelah makhluk itu kalah, Percy mengira bahwa ibunya itu meninggal, yang sebenarnya ia dikurung oleh Dewa Hades. Banyak hal terjadi menimpanya di hari itu, Percy pun pingsan. Tetapi pingsannya ini selama 3 hari. Setelah bangun, Percy mengira semua itu hanyalah mimpi. Dan akhirnya ia sadar semua itu nyata ketika ia melihat Grover yang ternyata adalah manusia setengah kambing. Mengingat itu, Percy merasa sedih karena mengira ibunya telah pergi. Grover yang dirinya adalah pelindung Percy merasa bersalah bahwa dirinya tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Karena Grover sendiri mengaku bahwa ia adalah satyr kelas junior. Tetapi dengan rendah hatinya Percy mengungkapkan tidak apa-apa. Oke, lanjut. Karena Percy ini baru di perkemahan, Grover memberitahu ini adalah tempat bagi orang-orang yang memiliki half-blood, yang berarti darah campuran antara manusia dan dewa. Dan menjelaskan padanya bahwa keberadaan dewa-dewi Yunani ini bukanlah mitos, dan mereka kadang turun ke bumi untuk jatuh cinta dengan manusia, dan memiliki seorang keturunan manusia setengah dewa, salah satunya adalah Percy. Dan di tempat ini Percy dilatih dan belajar menggunakan kekuatannya untuk menjadi pemimpin kesatria dan pahlawan. Tetapi Percy mengatakan bahwa ia bukanlah seorang pahlawan. Dirinya saja juga mengalami penyakit disleksia. Di saat itu Grover memberitahu, sebenarnya itu bukanlah penyakit seperti apa yang dirinya pikirkan, melainkan ada kaitannya dengan bahasa kuno para Yunanian atau bahasa para dewa. Karena Grover memberitahunya, ia pun sadar ternyata itu bukanlah sebuah penyakit dideritanya. Dan di perkemahan tersebut, Percy melihat ada salah satu wanita cantik dan anggun yang menarik perhatiannya, yang bernama Annabeth. Dia adalah keturunan dewa Athena yang berarti dewi kebijaksanaan.
Tetapi di sisi lain, Grover ingin mempertemukan Percy dengan seseorang yang akan membantunya di perkemahan ini. Yang tidak lain adalah Mr. Burner, yang ternyata ia adalah manusia setengah kuda. Jika dalam bahasa Yunani disebut Centaurus, tetapi ia di sini lebih dikenal dengan nama Charon. Sementara Grover ingin bermain dengan wanita-wanita cantik, Mr. Burner memberitahu Percy bahwa tempat perkemahan ini dibangun oleh ayahnya dan juga untuknya. Dan dirinya sadar ketika memegang tongkat Trisula bahwa ayahnya adalah Poseidon, dewa lautan. Tetapi anehnya kenapa Percy ini jadi sasaran Zeus karena telah mencuri petirnya? Karena Zeus sendiri tahu Percy ditinggal Poseidon sejak berumur 7 bulan. Dan bahkan ia tidak tahu jika dirinya adalah keturunan sang dewa. Oke, lanjut. Percy dibawa ke tempat ini karena ia keturunan dewa dan dituduh mencuri tongkat petir Zeus. Karena menyangkal bahwa Percy tidak pernah mencuri, ia mengatakan semua masalah itu bukan urusannya, tapi urusan dunia mereka. Mr. Burner pun menegaskan bahwa ini adalah urusan dunia semua orang. Karena penduduk Olympians akan dituntut memihak antara Zeus dan Poseidon, dan bumi ini akan dijadikan arena perang bagi mereka. Mendengar itu, Percy ingin menemui Zeus dan memberi kebenaran bahwa ia tidak mencurinya. Mr. Burner pun terkejut dengan keberanian Percy, tetapi di sisi lain Mr. Burner memberitahunya banyak yang mengincarnya di luar perkemahan, karena dia sendiri tidak ada pengalaman dalam menghadapi mereka. Maka dari itu Mr. Burner melatihnya. Di pelatihan pertamanya banyak yang meremehkan Percy dan tidak percaya bahwa dirinya adalah keturunan Poseidon. Tetapi ada salah satu pria bernama Luke yang sangat baik terhadap Percy dan mengajaknya bergabung ke timnya, yang ternyata ia adalah putra dewa Hermes. Ia juga pandai dalam peperangan, terlihat ketika ia melindungi Percy dengan sangat baik. Setelah melewati rintangan yang sulit, tidak disangka Percy menemukan bendera kemenangan untuk tim birunya. Dan di saat itu muncul seorang perempuan membuat Percy terkejut yang tidak lain adalah Annabeth. Di mana tim mereka berbeda membuat mereka saling melawan satu sama lain. Di awal pertarungan mereka, Percy terlihat kewalahan menghadapinya karena Annabeth ini sudah sangat terlatih dan sudah lama berada di perkemahan. Percy yang tidak bisa berdiri lagi, tiba-tiba ada suara yang muncul dalam pikirannya, yang tidak lain adalah ayahnya. Dengan penuh luka di sekitar wajah dan tangannya, ayahnya menyuruh Percy untuk menyentuh air yang ada di sekitarnya. Dan ternyata air itu membuat luka-luka di badan Percy hilang secara perlahan. Percy pun menjadi lebih baik dan dengan pedenya melawan tim musuhnya dengan sangat mudah. Membuat Grover temannya dan Mr. Burner bangga melihatnya. Percy pun kembali melawan Annabeth dan Annabeth putri dewa kebijaksanaan akhirnya takluk di hadapan Percy. Dan teman baik barunya Luke yang baru sampai ke tempat Percy terkagum manis melihatnya. Dengan keberhasilan Percy, di perkemahan mulai banyak orang yang mengakuinya, tidak terkecuali Annabeth. Ketika Percy berbicara dengan Annabeth, ia merasa bahwa Annabeth ini tidak menyukainya. Dan Annabeth mengatakan semua itu adalah hal yang wajar. Karena Dewa Poseidon dan Ibu Annabeth, Dewi Athena saling membenci satu sama lain, entah itu apa penyebabnya. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba Hades muncul untuk mencari keberadaan Percy dan menginginkan petir Zeus karena jika tidak, ibunya akan diancam. Mendengar itu Percy bingung, bukannya ibunya meninggal, tapi faktanya tidak, karena Hades saat ini tengah mengurungnya dan bersepakat akan mengembalikan ibunya jika Percy membawa petir itu ke tempatnya. Karena dirinya sangat khawatir pada ibunya dan tidak punya petir itu, ia memutuskan ingin pergi ke tempat Hades dan mengatakan sebenarnya dan berharap ibunya akan kembali. Mendengar itu Mr. Burner melarangnya karena Hades tidak suka bernegosiasi dan kemungkinan jika Percy pergi tanpa petir itu, ia dan ibunya akan dibunuh. Mr. Burner ingin Percy tetap pada rencana awalnya dan akan berusaha sebisa mungkin membawa ibunya kembali. Tetapi Percy merasa hatinya tidak merasa tenang dengan apa yang dialami ibunya sekarang. Dan ia berniat pergi ke tempat Hades sendirian. Merasa akan pergi mencari ibunya, pelindung Percy Grover yakin apa yang ia lakukan selanjutnya. Dan Grover memutuskan akan pergi bersamanya meski Percy melarangnya. Ditambah satu lagi orang yang ikut Percy yaitu Annabeth, yang dimana Percy tidak mempercayainya karena dia hampir menghabisi Percy di pelatihan. Tapi dengan mudahnya Annabeth mengatakan semua itu cuma latihan. Latihan yang mengerikan. Karena memaksa dan akhirnya Percy mengizinkan mereka berdua ikut dalam perjalanannya. Tidak tahu bagaimana caranya pergi ke neraka untuk menemui Hades. Ternyata Annabeth mengenali orang yang tahu bagaimana caranya masuk ke dalam neraka tersebut. Yang ternyata orang itu adalah Luke, keturunan dewa Hermes. Yang mana Hermes bertugas menjadi pembawa pesan dewa. Luke memberitahu mereka untuk masuk ke neraka tersebut sangatlah mudah, tapi terlalu sulit untuk keluar. Maka dari itu sebelum Percy pergi, Luke memberikan benda-benda yang mungkin akan membantu Percy.
Salah satunya sepatu terbang milik ayahnya, dan juga perisai favoritnya. Kemudian di kotak sepatu tersebut ada sebuah peta, dan dalam peta itu menunjukkan ada 3 tempat berbeda, yang mana di sana ada sebuah mutiara yang berguna untuk mereka keluar dari neraka tersebut. Jadi sebelum pergi ke tempat Hades, Percy dan teman-temannya harus mencari 3 mutiara tersebut. Tempat pertama yang dikunjungi Percy adalah di pusat pertokoan taman. Tetapi anehnya di pertokoan taman ini lebih dipenuhi oleh patung-patung manusia daripada layaknya sebuah toko tanaman. Dan ternyata mereka ini sedang mengunjungi sarang penyihir yang bernama Medusa, yang mana jika mereka melihat matanya akan berubah menjadi patung. Annabeth yang berjalan sendirian, tiba-tiba ada seorang perempuan dari belakangnya dan meminta tolong kepadanya karena suaminya telah menjadi korban Medusa. Grover yang sadar melihat patung pamannya yang ternyata ada di sana, ia berteriak mencari Percy dan Annabeth jika mereka harus meninggalkan tempat tersebut sebelum bertemu Medusa. Tetapi mutiara yang dicari mereka sebenarnya ada di pergelangan tangan Medusa. Setelah Percy dan Grover bertemu, dirinya melihat Annabeth dalam bahaya, yang mana di depannya sudah ada Medusa, dan perempuan bersama Annabeth sudah keadaan menjadi patung. Grover dan Percy membuat rencana di mana Percy akan menjadi umpan, dan di sisi lain Grover akan menyelamatkan Annabeth dari genggaman tangan perempuan yang sebelumnya bersama Annabeth yang telah menjadi patung. Kemudian tidak tahu harus kemana lagi, Percy pun terpojok oleh Medusa. Ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menutup matanya. Teman-teman Percy yang merasa khawatir segera menyusulnya dengan menabrakkan mobil ke Medusa dengan tiba-tiba. Ketika Medusa terjatuh dan terkecoh dengan ponsel milik Percy, dengan trik pintarnya Percy menebas kepala Medusa sampai terpenggal dari belakang. Tetapi mereka berencana membawa kepala Medusa karena meskipun ia mati, sihirnya untuk menjadikan patung masih bekerja. Dan di sini akhirnya mereka mendapatkan mutiara pertamanya. Untuk tujuan berikutnya mereka pergi ke Nashville, sebuah tempat museum. Ketika mereka sampai ke tempat tersebut dan menemukan mutiaranya berada di sebuah patung Dewi Athena, dan keadaan di sana sangat ramai, Percy memiliki rencana lain, yaitu menunggu tempat wisata itu tertutup dan sembunyi di toilet. Setelah semua berjalan lancar, ternyata masih ada orang di sana yang tidak lain adalah petugas kebersihan museum tersebut. Karena mereka mengganggu dan membuang waktu, Annabeth terpaksa membuat mereka pingsan. Dan mereka akhirnya bisa beraksi. Namun mutiara itu terletak di patung di bagian kepala dan sangat tinggi. Mengingat apa yang ia bawa, Percy pun menggunakan sepatu terbangnya, pemberian dari Luke. Dan setelah berhasil mendapatkan mutiara kedua, tiba-tiba petugas yang tadi dibuat pingsan Annabeth itu bangun, dan ternyata mereka adalah monster naga yang bernama Hydra, yang juga mencari Percy dan juga petir Zeus. Mau tidak mau mereka harus melawan naga besar itu. Karena mereka terlalu besar, semua itu membuat Percy dan teman-temannya kesulitan melawannya. Mengira dengan menebas semua kepala naga itu akan mengakhiri semua. Yang dilakukan Percy justru memperparahnya, karena kepala mereka akan bertambah menjadi ganda. Karena mereka tidak punya waktu, Percy menggunakan airnya untuk menahan naga itu dan cepat-cepat melarikan diri dari tempat itu. Tapi sayangnya ketika ingin pergi, pintu museum itu tiba-tiba tertutup sangat rapat. Dan di situasi terdesak ini, akhirnya Grover menunjukkan kepintarannya dengan mengubah naga-naga itu menjadi patung, dan akhirnya berhasil. Setelah itu, ketika mereka istirahat sejenak di sebuah tempat makan, mereka melihat berita di TV tentang pertama kalinya cuaca yang sangat buruk terjadi, yang menandakan para dewa sedang marah. Menyadari hal itu, mereka tidak punya waktu, yang tinggal beberapa hari akan terjadinya perang karena perselisihan Poseidon dan Zeus. Mereka melanjutkan ke tempat mutiara yang terakhir yang harus mereka dapatkan, yang terletak di kota Las Vegas, tepat di sebuah hotel Lotus Casino, yaitu tempat orang-orang bersenang-senang dan berjudi. Ketika mereka sampai di sana, mereka bingung kemana harus memulai karena tempat di sana sangat luas dan sangat ramai. Di saat yang sama ada beberapa perempuan yang menawari mereka makanan sejenis kue yang memiliki ciri khas tempat tersebut. Sebut saja kue lotus. Dan ketika memakan kue tersebut, mereka mengakui bahwa itu adalah makanan yang paling lezat yang belum pernah mereka rasa dan makan sebelumnya. Dan sebenarnya kue yang mereka makan itu akan menghipnotisnya, seakan-akan mereka lupa dengan apa yang harus mereka lakukan, dan membuat mereka memilih ingin lebih tinggal di sana dan bersenang-senang sesuai keinginan mereka. Dan kemudian ketika Percy ingin memakan bunga itu lagi dan lagi, ayahnya berbicara di pikirannya jika kue itu akan terus-menerus menumpulkan pikirannya dan teman-temannya, dan membuat mereka terpenjara di tempat ini. Percy pun sedikit setengah sadar, dan ketika ia ingin mencari hal aneh tersebut, dirinya perlahan mengerti. Ia selalu ditawari para wanita-wanita di sana untuk terus memakan lotus tersebut. Mendengar itu, Poseidon ayahnya menyuruh Percy untuk lebih fokus apa yang terjadi di sekitarnya. Dan kemudian ia melihat seorang pria yang sedang bermain di mesin game, yang dimana terlihat sebuah poster film. Dan pria itu menanyakan kepada Percy,
apakah dirinya pernah menonton film tersebut. Dan Percy pun menjawab, aku juga pernah menontonnya lewat DVD. Dan kemudian pria ini membalas dengan menanyakan apa itu DVD. Percy pun bingung kepada pria ini, karena Percy pikir pria ini sudah ketinggalan zaman karena tidak mengenal DVD sama sekali. Dan anehnya lagi mengatakan kalau film ini adalah film terbaik di tahun ini. Yang sebenarnya Percy tahu kalau film tersebut sudah sangat lama sekali tayang. Ternyata Percy dan teman-temannya ini terjebak di dunia yang sedikit mengarah ke masa lalu di bawah kontrol-kontrol orang-orang yang mengincar Percy dengan cara memakan bunga lotus yang ia makan. Sadar ia terkena pengaruh sihir, ia segera memberitahu Grover dan Annabeth untuk memberitahunya. Dan jika mereka harus pergi dan tahu kalau orang yang mengincar mereka menyadari kalau Percy sudah bangun dari ilusi yang mereka buat. Percy yang mengetahui letak mutiara yang terakhir yang berada di sebuah papan permainan judi. Ia segera mengambilnya dan melarikan diri dari kejaran mereka. Dan akhirnya mereka berhasil pergi dari tempat tersebut. Yang mana mereka di sana terkurung selama 5 hari. Yang rasanya bagi mereka itu hanya 1 jam. Dan batas waktu mereka hanya tinggal 1 hari dari sekarang. Karena mereka sudah membuang waktu yang terlalu berlebihan, mengetahui waktu mereka sudah sangat terdesak. Mereka harus pergi ke tujuan akhir mereka, yaitu menemui Hades. Yang dimana portal untuk menuju tempat Hades berada di sekitar monumen Hollywood. Ketika mereka masuk ke portal itu, diperlihatkan ada seseorang yang memiliki penampilan aneh. Yang ternyata ia adalah orang yang bertugas mengantarkan orang mati ke neraka. Tapi tidak bagi mereka bertiga. Sesampainya ke tempat Hades, mereka dikejutkan dengan adanya 2 makhluk yang menghadang mereka. Tetapi di waktu yang sama muncul seorang wanita yang menghentikan makhluk tersebut. Yang tidak lain adalah istri Hades, yaitu Persephone. Yang uniknya, pertama kali ia didatangi tamu, ternyata istri Hades ini sangat tertarik pada Grover. Dan akhirnya Percy menemui Hades, pamannya. Melihat Hades menunjukkan wujudnya, Grover pun terkejut akan penampilannya. Karena salah satu dewa ini lebih terlihat seperti anak Ben. Mendengar perkataan seperti itu, Hades pun menunjukkan wujud lainnya. Dan Grover pun menyesal melihatnya. Lanjut. Hades mengatakan kepada Percy bahwa ia dibuang di neraka oleh Zeus dan ayahnya. Dikutuk karena sifat bengisnya. Dan mengatakan satu-satunya kesempatan ia keluar dari tempat ini adalah mengalahkan saudaranya. Dan mengambil alih kendali Olympus dari tangan Zeus dengan cara menggunakan petir itu. Dengan mengatakan yang sebenarnya kepada Hades bahwa Percy tidak pernah mencuri benda tersebut. Mendengar itu Hades pun marah dan mengancam akan menjadikan ibunya makanan untuk para roh di neraka. Percy yang terkejut melihat ibunya yang masih hidup, ia menjatuhkan perisainya. Yang ternyata di dalam perisai tersebut terdapat tongkat petir Zeus. Dan kemudian Hades menyadarinya, mengambilnya dan mengatakan jika Percy telah membohonginya. Karena sebenarnya Percy dan teman-temannya ini dimanfaatkan oleh teman seperkemahannya, yaitu Luke putra Hermes, yang ternyata adalah dalang semua ini. Merasa dibohongi dan tidak percaya, Hades akan mengirim mereka untuk dijadikan makanan para roh, yang berada di balik portal tepat di belakang Percy dan yang lainnya. Persephone yang melihat suaminya menjadi sombong, dengan cepat ia mengambil petir itu dari tangannya, dengan cara mengecohnya. Tanpa pikir panjang, ia menyerah Hades dengan petir itu sampai membuatnya pingsan, dan menyelamatkan Percy dan yang lainnya. Percy yang bingung kenapa istri Hades ini menolongnya, itu karena istri Hades tidak suka jika suaminya kejam dan kasar. Dan ia pun memberikan petir itu ke Percy untuk dikembalikan kepada Zeus sebelum waktunya tiba. Namun ketika mereka akan pergi dari tempat itu, Percy hanya memiliki 3 mutiara, sedangkan mereka berempat. Dan sedihnya, Grover yang merasa ia ditakdirkan untuk menjadi pelindung Percy, dia rela untuk tinggal di tempat itu. Dengan senang hati istri Hades ini akan menjaganya. Tetapi Percy berjanji akan kembali untuknya. Ketika mereka pergi ke Olympus untuk menemui Zeus, ternyata sesampainya tujuan mereka bukanlah di Olympus, melainkan di gedung kerajaan negara Amerika. Karena Percy sendiri bingung, ibunya mengetahui jika tempat itu ada portal untuk menuju Olympus, yaitu melewati sebuah lift. Namun di saat yang sama, Luke si pencuri petir yang sebenarnya sekaligus pengkhianat, datang menghampirinya untuk merebut petir itu. Karena tujuan Luke yang sebenarnya adalah membuat Olympus runtuh, dengan cara memanfaatkan Percy membawa petir itu menemui Hades. Dan merasa jika dewa-dewa sebelumnya sudah terlalu lama berkuasa, dan merasa sekarang sudah tepat waktunya bagi dirinya dan generasi barunya yang akan berkuasa. Percy yang merasakan hal buruk tidak akan mewujudkan impian Luke. Ia akan tetap melawannya dan mengembalikan petir itu. Karena petir itu di tangan Luke, Percy sedikit kesulitan menghadapinya. Dan Luke mengatakan mungkin orang-orang salah jika mereka mengira Percy adalah anak Poseidon. Jika kita lihat kembali di awal film, ketika Percy mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya saat ikut pelatihan di perkemahan, dan ketika dirinya menyembuhkannya dengan cara menyentuh air, dan kemudian sembuh, terlihat Luke baru sampai di pertarungan Percy melawan Annabeth. Dari situlah Luke tidak percaya jika Percy anak dari 3 dewa terkenal dan terkuat, salah satunya yaitu Poseidon, dewa lautan.
Mendengar itu membuat Percy ingat dan menunjukkan kehebatannya sebagai Son of Poseidon. Dan semua itu membuat Luke terkejut. Tidak ada waktu bermain-main dengannya, Percy akhirnya mengalahkannya. Dan akhirnya Luke takluk di hadapan Percy dan ia mengatakan, I think I am the son of Poseidon. di mana waktunya sudah hampir habis yang tinggal cuma 2 menit. Ia harus bergegas ke Olympus, yang dimana para dewa sedang berdebat satu sama lain. Dan karena waktu telah habis, mereka siap akan berperang. Dan di waktu yang sama, Percy akhirnya datang meski terlambat beberapa detik. Dia memberitahu semuanya jika ia tidak pernah mencurinya, melainkan Luke anak dari dewa Hermes yang melakukannya. Karena Luke marah dan berharap para dewa akan menghancurkan diri mereka satu sama lain. Mengetahui apa yang telah terjadi, Zeus memutuskan untuk berdamai. Dan Annabeth yang belum pernah berjumpa dengan ibunya, Dewi Athena, akhirnya mereka bertatap muka. Di sisi lain sebelum pergi, Percy meminta bantuan pada Zeus jika temannya Grover telah terjebak dan meminta untuk menolongnya. Dan Zeus mengabulkannya. Percy pun lega. Zeus yang akan pergi menolong Grover, Poseidon memohon padanya untuk berbicara dengan anaknya sebelum kembali ke bumi. Dan akhirnya ayah dan anak bisa berbicara. Poseidon mengatakan jika dia tidak berharap untuk dimaafkan dan berterima kasih pada Percy atas apa yang ia perjuangkan. Tetapi Percy melakukan semua itu hanya demi ibunya, bukan untuk dirinya. Sadar jika Percy kecewa karena dia meninggalkannya, ayahnya menjelaskan kenapa ia tidak kembali di kehidupan Percy. Ia mengatakan jika Poseidon menjadi manusia dan hidup bersama istrinya dan juga Percy, dirinya menjadi kurang peduli dengan tanggung jawabnya menjadi dewa. Maka dari itu Zeus membuat peraturan dilarangnya pertemuan antara mereka. Meskipun tidak bisa bertemu, ayahnya akan selalu mengawasi Percy, di mana ia merasa sulit dan membutuhkan bantuannya. Ia menjelaskan hanya Percy tidak bisa melihat ayahnya, bukan berarti dia tidak ada untuknya. Ayahnya tahu ia bukanlah ayah yang Percy inginkan, tetapi dirinya akan selalu ada di pikirannya dan juga mimpinya. Dan ayah dan anak ini akhirnya baikan. Di suatu hari ketika ibunya mengantarkan Percy ke perkemahan, dia mengeluhkan keberadaan Gabe, ayah tiri Percy yang sangat menyebalkan. Dan ternyata ibunya ini sudah berpisah dengannya karena Percy sekarang sudah aman. Seperti biasa, Percy kembali ke perkemahan dan akan terus melatih dirinya menjadi lebih baik. Ditemani temannya Grover. Melihat di saat Annabeth tengah berlatih dengan keras, membuat Percy ingin bicara dengannya. Dan Grover pun tahu jika ada hubungan spesial antara mereka berdua. Dan membiarkan temannya Percy ini berjuang dengan wanita cantik yang berada di depannya saat ini. Dan cerita pun selesai.